Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggota saya sendiri Jayatul Imaniyah NIM belakang 41 dan ada rekan kami Maisyarah Sekar Arum Ramandhani NIM belakang 73. Di sini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Yang pertama saya sendiri akan menjelaskan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Struktur APBD sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. APBD adalah keuangan tahun pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan oleh peraturan daerah. Dan selanjutnya yaitu ada pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yaitu Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Selanjutnya, anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah pengelolaan keuangan dan dalam masa 1 tahun yaitu dihitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu struktur APBD yaitu meliputi dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah adalah hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, kedua dan dana perimbangan, yang ketiga lain-lain pendapatan yang sah. Selanjutnya pendapatan asli daerah yaitu pendapatan asli daerah adalah bagaimana dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah tersebut terdiri dari pajak daerah. Kedua ada retribusi daerah, ketiga ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang dimaksud dengan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan itu dibagi menjadi bagaimana laba, yaitu bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah. Kedua ada bagaimana laba atas pernyataan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN, dan yang ketiga ada bagaimana laba atas penyerahan modal perusahaan milik swasta, yaitu dan lain-lain. PAD yang sah yaitu adalah yang meliputi hasil penjualan kekayaan daerah, yang kedua hasil pemanfaatan atau penyumberdayaan kekayaan daerah tidak dipisahkan, yang ketiga ada jasa giro, yang keempat pendapatan bunga, yang kelima pemerintahan atas tuntunan gratis ganti rugi daerah, yang keenam ada keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, yang ketujuh adalah komisi potong atau bentuk lain sebagai akibat dari mana penjualan atau pendapatan barang dan jasa oleh daerah, yang kedelapan pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, yang kesembilan pendapatan
denda, pajak, dan retribusi. Ke-10 pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum. Ke-11 yaitu ke-11 pendapatan dari pelayanan pendidikan dan pelatihan. Ke-12 pendapatan dari angsuran cicilan atau penjualan. 2. Dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jadi, dana perimbangan merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat di era otonomi daerah. Dana perimbangan yaitu meliputi dari A. Dana alokasi umum, B. Dana alokasi khusus, dan C. Dana bagi hasil. 3. Pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan lain-lain yang sah yaitu pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan transfer pendapatan yang meliputi 1. Pendapatan hibah, 2. Pendapatan dana darurat, 3. Yaitu dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten atau kota. Keempat, bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya. Kelima, dana penyesuaian. Keenam, dana otonomi khusus. Nah, di sini bentuk atau urutan struktur pendapatan daerah, yaitu pendapatan asli daerah atau PAD. Kedua, dana perimbangan. Yang ketiga, dana lain-lain. Ya, tadi sudah saya jelaskan di atas. Selanjutnya akan diteruskan atau dilanjutkan oleh Mbak Maisaro Sekar Arum Ramadhani. Untuk Mbak Sekar Maisaro Arum Ramadhani, saya persilakan waktu dan tempat. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai materi belanja daerah. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Ada juga klasifikasi belanja. Yang pertama itu klasifikasi belanja menurut urusan wajib. Urusan pemerintah wajib adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Urusan pemerintah wajib ini yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar mencakup yang pertama pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan sosial, dan yang terakhir yaitu sosial. Sedangkan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain yang pertama itu tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertahanan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persediaan, kebudayaan, dan yang terakhir itu perpustakaan. Yang nomor 2 yaitu klasifikasi belanja menurut urusan pilihan.
Urusan pemerintah pilihan merupakan urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Klasifikasi belanjaan menurut urusan pilihan mencakup yaitu yang pertama pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Yang ketiga yaitu klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah, organisasi, fungsi, program, dan kegiatan, serta jenis belanja. Belanja daerah tersebut mencakup yaitu yang pertama belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung yaitu meliputi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, dan bantuan keuangan, dan yang terakhir yaitu belanja tidak terduga. Selanjutnya yaitu pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 59 terdiri dari yaitu yang pertama penerimaan pembiayaan dan yang kedua pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan yaitu meliputi sisa kelebihan perhitungan anggaran silpa tahun lalu, pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan yang terakhir penerimaan piutang daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan yaitu meliputi yang pertama pembentukan dana cadangan, yang kedua penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah, yang ketiga pembayaran utang pokok yang jatuh tempo, dan yang terakhir pemberian pinjaman daerah. Berikut struktur dari pembiayaan daerah. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.